Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini, karena like, komen, dan subscribe teman-teman sangat membantu di channel ini ya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tuntas tentang SMB atau Samba Share di KSOS ya. Ada dua cara yang akan saya share. Mungkin teman-teman sudah familiar tentang KSOS Samba ya, seperti itu. Teman-teman tinggal masuk di file saja. Di sini teman-teman cukup pilih folder yang akan teman-teman share. Contoh seperti YT ini, saya tinggal ini stop sharing karena saya sudah share. Jadi teman-teman cukup klik yang titik 3 ini saja, tinggal teman-teman share saja. Nah, di video kali ini pembahasannya yaitu tahap pertama ya. Seperti biasa, ada dua cara aslinya untuk setting Samba ini ya di KSOS, lewat host atau lewat Linux server teman-teman yang teman-teman install di bawah KSOS-nya, atau lewat Docker ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke cara pertama yaitu lewat hostnya, seperti itu. Untuk lewat host, teman-teman cukup masuk ke server teman-teman, login ke SSH. Saya menggunakan CMD saja di sini, SSH. Kemudian root, usernya itu root, saya root. Kemudian passwordnya IP 192.168.88.2. kemudian kita enter, kemudian masukkan password server teman-teman ya. Di sini kita masukkan password. Nah, untuk direktorinya teman-teman tinggal sesuaikan. Di sini biasanya ada di etc ya, cd/etc/samba. Kemudian kita enter saja, kita list dulu atau ls ya. Nah, di sini ada 3 file tentang SMB, yaitu smb.ksos, ada smb.kasa.conf, kemudian dan smb.conf ya, seperti itu. Kita buka saja salah satunya terlebih dahulu, yaitu di smb.kasa.conf ya. Kita masuk menggunakan nano atau edit nano smb.kasa.conf. Nah, di sini ada beberapa direktori yang telah saya share sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat listnya, yang teman-teman langsung klik tadi, klik titik 3 di KSOS-nya ini, di files. Contoh semisal di media, di sini tutorial, teman-teman share di sini. Nanti untuk list yang telah teman-teman share akan muncul di sebelah sini ya, seperti itu. Untuk autentikasinya ada di smb.conf, kita Ctrl X saja, kita nano tadi, di mana nano smb.conf. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada rekomendasi dari KSOS bahwasanya jangan dimodifikasi ya. Teman-teman tinggal edit saja di sini. Ini tinggal teman-teman komen saja, kasih pagar di depannya, kemudian kasih protokol untuk autentikasinya ya, seperti itu. Cuman kalau dari KSOS itu tidak direkomendasikan ya. Teman-teman cukup masukkan setting untuk username dan passwordnya, kemudian direktorinya ya di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, untuk cara yang kedua yang lebih mudah yaitu menggunakan Docker ya, seperti itu. Jadi kita Ctrl X dulu saja di sini. Kita masuk ke cara kedua, yaitu pertama-tama jika teman-teman sudah masuk di KSOS seperti ini, kemudian teman-teman cukup install Samba di KSOS App Store-nya saja. Jika teman-teman di KSOS Store-nya ini belum ada Samba seperti ini, teman-teman add library-nya terlebih dahulu ya, atau repositorinya di apps sebelah kanan ini. Kemudian teman-teman cukup masuk di more. Nah, kita copy saja yang ini ya, yang ada Cina-Cinanya ini. Kita copy, kemudian masuk di apps lagi, kemudian tinggal di add more apps, kemudian tinggal paste, kemudian di add. Karena saya sudah nge-add, jadi tidak usah nambah lagi atau masukkan lagi ya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman muncul seperti ini, tahap pertama yaitu disable terlebih dahulu Samba di hostnya ya, karena nanti akan bentrok biasanya seperti itu dengan yang di host. Jadi kita disable dulu dengan perintah seperti ini. Nah, ini dia, sistem ctl stop smb dan sistem ctl disable smb ya. Jadi untuk Samba dari KSOS atau konfigurasi dari KSOS yang tinggal share tadi itu di disable terlebih dahulu, agar nanti mempermudah KSOS atau Dockernya itu untuk nge-resolve
konfigurasi dan juga username dan passwordnya. Kemudian teman-teman cukup masuk sudah di CasaOS-nya seperti ini, kemudian di App Store-nya cari Samba seperti ini, tinggal klik. Nah, di sini seperti biasa pada tutorial-tutorial saya sebelumnya menggunakan custom install ya. Jika teman-teman masih fresh, teman-teman cukup custom install, langsung install saja tanpa custom install. Di sini saya menggunakan custom install. Kemudian di sini jangan lupa portnya ya diisi. Ini bawaan ya, ini jangan diganti-ganti, samakan ya. Kenapa tadi saya kasih alasan kenapa harus diganti, karena kalau tidak diganti nanti akan bentrok atau tidak akan bisa diakses di Windows ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada volume. Volumenya ini teman-teman sesuaikan direktori yang akan teman-teman share. Contoh saya ada di data, di media, saya taruh di media saja. Kemudian di Samba tutor ya, seperti ini kita select. Nah, setelah direktorinya ini sudah, teman-teman di bawah ya, untuk yang kontainer jangan diganti ya. Nah, di sini tinggal ganti di environment variables. Di sini ada data, ini untuk namanya saya biarkan saja data. Kemudian untuk passwordnya, nah di sini password karena ini tutorial jadi tidak saya ganti. Kemudian read dan write-nya atau baca dan tulisnya ini true. Dan juga di sini untuk usernya itu saya pakai admin ya, seperti itu. Nah, saran saja jika teman-teman untuk production atau deployment production, saya sarankan sangat dan sangat itu ganti ya untuk user dan passwordnya, karena riskan untuk teman-teman, atau mungkin jika di host public biasanya banyak cara-cara untuk keylogger dan lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian untuk memory limit di bawah saya pakai max, kemudian CPU share-nya juga high, tergantung dari resource. Jika teman-teman menggunakan STB, teman-teman cukup berikan sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kemudian di sini restart policy-nya itu unstopped, dan juga untuk container name-nya itu Samba ya. Nah, kita klik install. Untuk klik install ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing. Jika internetnya itu cepat, maka prosesnya akan cepat. Jika lama, maka prosesnya akan cukup lama. Seperti itu. Nah, proses instalasi Samba via Docker menggunakan CasaOS-nya sudah selesai. Kita refresh CasaOS-nya. Kemudian kita cek di sini nanti akan muncul new. Nah, di sini di tombol titik 3 atau button titik 3 di kanan atasnya ini ada open, kemudian ada tips. Nah, ini kita buka tips saja. Nah, di sini you need to disable SMB service that come with the system first to free up portnya. Jadi teman-teman harus disable tadi seperti yang saya ini komennya sama ya, seperti ini. Nah, jadi sistem kontrol atau sistem CTL stop SMB dan sistem CTL disable SMB ya, seperti itu untuk defaultnya ya. Karena jika teman-teman tidak di disable, maka port 445 nya ini tidak akan kosong seperti itu atau masih dipakai ya. Kemudian di sini juga ada default username-nya itu admin, passwordnya itu passwordnya, seperti itu. Untuk production seperti biasa teman-teman wajib menggantinya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara aksesnya cukup mudah, seperti biasa teman-teman masuk di file explorer. Nah, di sini pada video sebelumnya teman-teman lihat ada dua folder atau dua folder share yang saya share dari server.
Di sini ada YT dan juga ada home ya. Nah, itu kebetulan sudah dimatikan, sudah saya logout, karena jika itu tidak terlogout maka nanti untuk proses autentikasinya itu tidak akan bisa ya. Teman-teman cukup masukkan backslash saja di sini. Kemudian masukkan IP address dari CasaOS-nya. Kebetulan punya saya itu di 192.168.88.2. Nah, ini tadi sudah saya autentikasi dengan username dan passwordnya ya. Passwordnya itu username-nya itu admin, kemudian passwordnya itu password ya, seperti itu. Nah, nanti jika teman-teman sudah autentikasi, masukkan username dan password, teman-teman akan masuk di folder seperti ini di data ya, seperti itu. Kita coba saja paste datanya. Saya cari file dulu, kita ambil di HDD saja, di Filmora export. Aduh, 25 GB lama ya. Nah, ini ada video Genie ACS, kita copy, kemudian kita paste ya, seperti itu. Apakah terupload dan juga jalan otomatis di server CasaOS kita dengan Samba autentikasi. Nah, proses update-nya atau proses copy dan pastenya selesai di file. Kita refresh di sini, sudah ada. Kemudian kita cek saja di CasaOS apakah filenya sudah sesuai letaknya dengan direktori yang telah kita set. Kita masuk di folder files di CasaOS, kemudian di media, kemudian di Samba tutor ya tadi. Nah, ini dia filenya ada. Nah, ini bisa di play ya, seperti itu. Kemudian coba kita delete, apakah di lokal kita juga hilang atau tidak. Nah, kita delete saja. Seperti itu, ini sudah kita delete. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini juga hilang ya, seperti itu untuk autentikasinya. Mungkin seperti itu saja video kali ini, cukup singkat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.